Oke, hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah kerajaan yang mungkin sering terlupakan. Tapi wow, pengaruhnya luar biasa besar. Namanya Kerajaan Kediri. Sebuah kekuatan di masa lalu yang istananya mungkin udah lenyap, tapi ceritanya ternyata jauh lebih awet daripada candi-candi batunya. Coba deh bayangin, kalian jadi seorang raja. Terus kalian punya dua anak laki-laki yang siap banget buat perang saudara cuma demi tahta. Apa yang bakal kalian lakuin? Nah, seorang raja kuno punya solusi yang cukup drastis. Dia membelah kerajaannya jadi dua. Yuk, kita mundur jauh ke abad ke-11. Raja yang kita bicarakan tadi adalah Raja Airlangga dari Kerajaan Medang Kahuripan. Karena dihadapkan pada ancaman perang saudara antara kedua putranya, dia pun mengambil langkah yang benar-benar nggak biasa pada zaman itu. Jadi, di tahun 1042 Masehi, Kerajaan Kahuripan resmi dibelah. Di sisi barat Sungai Brantas, lahirlah Kerajaan Panjalu, dengan ibu kotanya di Daha. Sementara di sisi timur, berdiri Kerajaan Jenggala. Nah, kisah kita kali ini bakal ngikutin perjalanan Panjalu, kerajaan yang nantinya kita kenal sebagai Kediri yang Agung. Biar nggak bingung, penting buat dicatat ya, Panjalu itu adalah nama asli dari Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahannya itu ada di kota Daha, yang sekarang ini jadi kota Kediri, dan lokasinya strategis banget, pas di tepi Sungai Brantas di Jawa Timur. Setelah pembagian itu, Panjalu ini nggak cuma diam dan menerima nasib. Nggak sama sekali. Mereka langsung gerak cepat untuk membangun kekuatan baru dan membentuk identitas mereka sendiri. Terus pertanyaannya kan, siapa sih yang memimpin kerajaan baru ini? Siapa aja tokoh-tokoh yang meletakkan fondasi kekuasaan Kediri sampai bisa jadi begitu besar? Oke, ini dia beberapa nama kunci dalam sejarah Kediri. Dimulai dari Sri Samarawijaya di tahun 1042 sebagai raja pertamanya. Lalu ada Jayabaya, nah ini dia, arsitek di balik masa keemasan Kediri. Kemudian ada Kameswara, sang pelindung seni dan sastra. Dan terakhir, Kertajaya, raja yang di masa pemerintahannya, era Kediri harus berakhir. Tapi, dari semua nama tadi, ada satu yang paling menonjol. Seorang raja yang bukan cuma memerintah, tapi benar-benar mendefinisikan sebuah zaman. Siapa lagi kalau bukan Jayabaya? Nah, sekarang kita masuk ke babak yang paling gemilang dalam sejarah Kediri. Masa keemasan di bawah pemerintahan Raja Jayabaya, saat di mana kerajaan ini mencapai puncak kekuasaan dan kemakmurannya. Jadi, apa sih rahasia kesuksesan Kediri? Sebenarnya, semuanya berdiri di atas 3 pilar utama. Kekuatan ekonomi yang solid, ledakan budaya yang luar biasa, dan dominasi politik yang sangat luas. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama, ekonomi. Coba lihat Sungai Brantas, ini bukan cuma sungai, ini adalah jalan tolnya Kerajaan Kediri. Lewat jalur air inilah komoditas-komoditas berharga kayak rempah-rempah, emas, dan beras diangkut dan diperdagangkan ke seluruh penjuru Nusantara. Lanjut ke pilar kedua, budaya. Di zaman ini, Kediri itu jadi pusatnya sastra Jawa kuno. Karya-karya sastra epik yang mungkin pernah kita dengar, seperti Bharatayuda, Semaradana, dan Krishnayana, semuanya lahir di era ini. Ini bukti betapa tingginya peradaban intelektual dan seni mereka. Dan yang terakhir, pilar ketiga, dominasi politik. Di bawah kepemimpinan Jayabaya, pengaruh Kediri itu luas banget. Konon kekuasaannya membentang dari Sumatera di ujung barat sampai ke Kepulauan Rempah-Rempah di Ternate, di timur jauh. Ini menunjukkan betapa kuatnya militer dan diplomasi mereka. Tapi ya, seperti cerita kerajaan besar lainnya, masa kejayaan itu nggak abadi. Sebuah pertempuran sengit untuk memperebutkan kekuasaan pada akhirnya akan menjadi awal dari keruntuhan raksasa dari timur Jawa ini. Jadi, gimana ceritanya sebuah era bisa berakhir? Semuanya berawal di masa pemerintahan Raja Kertajaya. Di saat yang bersamaan muncul sebuah kekuatan baru yang lagi naik daun dari Tumapel, dipimpin oleh sosok ambisius bernama Ken Arok. Dan puncaknya, konfrontasi yang nggak bisa dihindari lagi, pertempuran Ganter. Tahun 1222 Masehi. Coba ingat-ingat tahun ini. Inilah momen titik baliknya, saat pertempuran Ganter menjadi penentu nasib akhir dari Kerajaan Kediri. Kekalahan Raja Kertajaya di tangan Ken Arok itu bukan sekedar pergantian kekuasaan biasa. Ini adalah akhir dari Kerajaan Kediri itu sendiri. Tapi sekaligus, ini juga jadi awal dari babak baru dalam sejarah Jawa, yaitu berdirinya Kerajaan Singasari. Walaupun kerajaannya udah runtuh, Kediri itu nggak benar-benar lenyap di telan zaman.
Mereka meninggalkan warisan yang abadi, gema dari masa lalu yang masih bisa kita dengar dan lihat, baik dalam ukiran batu maupun lembaran naskah kuno. Jadi, apa aja sih yang masih bertahan dari Kediri sampai sekarang? Ada 3 peninggalan utama. Pertama, prasasti yang mencatat berbagai peristiwa penting. Kedua, candi-candi yang menjadi saksi bisu kejayaan mereka. Dan yang ketiga, mungkin yang paling penting adalah naskah-naskah sastra epik mereka. Nah, ini yang membawa kita ke inti dari warisan mereka. Ada ungkapan yang pas banget. Warisan terbesar Kediri tidak diukir di batu, tetapi ditulis di atas daun lontar. Artinya, kekuatan sejati mereka yang paling abadi justru terletak pada kata-kata dan cerita. Ini akhirnya bikin kita bertanya-tanya ya kan? Sebuah kerajaan mungkin bisa runtuh. Istananya bisa hancur jadi debu. Tapi, apakah sebuah cerita yang hebat bisa benar-benar mati? Melihat warisan sastra Kediri yang masih dikaji sampai hari ini, sepertinya jawabannya adalah tidak.